Nah, kegiatan kita itu ya sebenarnya kalau sampai sekarang kita tetap tagline kita sinau bareng pinter bareng itu wajib. Oke. Ya. Bahkan kita ada dolan barengnya dicoret ya. Dolan barengnya ya sinaunya di mana-mana Pak. Bisa dolan gitu ya. Ya itu mengandung dolan itu. Tapi ada satu tema yang pernah kita create Pak, namanya Lost Doll Pak. Wes. Ya, kalau Lost Doll itu kan Lost Doll serana rime. musik kan Pak, itu tapi Lost Doll ilmu Pak. Iya. Lost Doll ilmu. Lost Doll ilmu. Iya. Cakap dong, sering dari mani. Pak Jumala, Yes. apa kabar Pak Jumala? Dahsyat luar biasa. Dahsyat ya. Wah, banyak. Tapi kok kayak agak ini ya, siang ini ya. Agak lemes sedikit ya. Lu sampean lemas, perasaan aku tadi ketok lemas. Oh, bener ya? Nah, iya, Oh. biasanya frame-nya diri sendiri itu. Oh, gitu ya? Iya. Oh, Makanya. mesti tekan tamu top Marco top Ya, Jos, iya. Marco Jos. Jos bagi tamu gimana? Yes, ngeri Pak. Luar biasa. Kita beruntung. Pak Pri ya. Ya, beliau adalah Siapa? praktisi HR Pak. Praktisi ya. Praktisi HR dan dahsyatnya nih beliau punya komunitas yang beliau bangun. Sekarang sudah wah ngeri Pak. Ya. Member-membernya. Dan niat baiknya beliau dengan komunitas ini yang patut kita acungi 2 jempol. 4 ya? 4. Oke, langsung kita Langsung kita aja aja. biar Ya. sobat kendali nggak penasaran Pak ya. Penasaran. Oh. Kalau lihat kita terus berdua ini kan udah sering Pak. Nah, iya. Ayo kita Panggil Bapak Supriyadi. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, matur suwun. Seger ya, Pak. Ya. Siang-siang mandi ya? Iya. Seger itu yang mari aku semua ya. Wah, ngeri ya. Pak Supriyadi, halo Pak Supriyadi. Apa kabar Pak Supriyadi? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, silakan disapa dulu sobat kendel Pak Supriyadi. Oke, selamat siang Sobat Kendel, luar biasa semuanya. Stop. Jos. Pak Jumala, Yes. apa nih yang harus kita oleh-oleh? Perlu. Aku seneng melihat wajahnya itu. Gitu ya? Terus ya. Anu ya, auranya yang Awalan ini lari konco nih. ya, seger gitu ya. Iya. Kita jadi kurang seger juga ya. Kita butuh jadi ngadeg lah kayak. Iya. Pak Supriyadi. Ya, siap. Gimana nih aktivitasnya sehari-hari? Alhamdulillah ini aktivitasnya dari awal Juli ini ya lumayan capek. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Wow. Termasuk nanti di tanggal 8 juga harus memberikan berbagi knowledge lah dengan teman-teman dari pencari kerja BPLK. BPLK. Ya, sekarang namanya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Wes. Semarang. Itu balai besarnya di mana pusatnya? Ya kalau tempat yang Bukan di Surabaya bukan ya? Surabaya ada, sini ada. Oh sini juga ada ya? Di bawah naungan kementerian. Iya. Kemenaker toh? Iya betul. Iya. Nah, ada teman-teman kemarin yang sudah melalui proses parade training. Jadi parade training kalau boleh bercerita ini. Iya silakan Pak. Jadi parade training itu bagaimana kita mencetak kader-kader trainer. Ya. Oh, kader trainer. Iya, yang berkualitas. Iya. Nah, yang melakukan penilaian atau observasi itu kita undang para trainer top seluruh Indonesia, Ya. ada 4 sampai 6 untuk memberitahu teman-teman kalau kekurangan menjadi seorang trainer itu seperti ini. Nah, sehingga mereka bisa mengevaluasi menjadi trainer yang ya artinya sebagai trainer pemula itu minimal good trainer lah. Seperti itu. Nah, memang agak menyakitkan itu Pak prosesnya. Oh gitu? Menyakitkan mereka, ya mohon maaf ada yang merasa passionnya di perusahaan sudah wow gitu ya. Terus dia sudah pernah mengajar di tempat mana, ketika ketemu trainer top, telinganya merah semua.
Ini jadi cerita yang ya. Kuliti lah katakanlah. Ya mungkin ya kalau saya ketemu pun saya akan begitu juga. Ya. Merasa saya sudah mengajar di mana-mana, begitu ketemu trainer-trainer topnya, jualan tuh kurang begini, kurang begitu. Waduh, loro hati. Keren. Ya terus sampai sekarang ini ketika mereka kita berikan apresiasi kepada mereka, ya sudah kalau ada kegiatan training yang membutuhkan peran serta teman-teman, yuk ikutan. Baik itu akademisi, kemudian balai pelatihan kerja apapun, monggo kita ikutkan. Gitu. Jadi apa ini kegiatan organizing berarti ya Pak? Kita itu apa ya? Apa itu? Kita sebenarnya. Gini sebelum Jumlatan itu. HR Accelerator ini awalnya gimana Pak? Dibentuknya Pak? Oke. Karena beliau ini sekarang ketua umumnya Pak. HR Accelerator Indonesia. Oke. Jadi pusatnya juga Semarang ya? Iya, Semarang pusatnya. Semarang itu makin top. CTC 4 negara pusatnya di Semarang bukan di Jakarta loh. Ya. Dari awalnya hanya berapa orang 5 tahun yang lalu Pak ya? Iya, 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah hampir 500. Iya. Mantap. Teman-teman dari ada praktisi ya Pak ya? Betul. Terus dari HR, dari organisasi institusi ada di Jawa Tengah ya Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak? Coba awalnya gimana Pak? Ya, 5 tahun yang lalu itu ceritanya kita hanya tukang ngopi Pak, nongkrong di angkringan ngopi, terus makan cemilan kecil ya. Oh yang tadi jangan cerita. Iya. Kucingan lah Pak katakanlah. HR angkringan ya. Tadi kita ngobrol kecil-kecil sudah. Iya. Itu cerita aneh Pak memang. Pada waktu itu kita teman-teman loh apa ada sih HR kok HR angkringan tuh maksudnya gimana? Nah tempat kita itu ngangkring, makan nasi kucing sambil bawa laptop, bawa flash disk, sharing knowledge. Sinau bareng, pinter bareng. Wah super. Itulah. Nah akhirnya di situ kemudian banyak permintaan teman-teman. Yuk kita bikin yang namanya lebih wow gitu, lebih keren lagi. Kita bikin yang namanya HR Accelerator Indonesia. Iya. Nah, program kami itu ada transisi nama nih Pak. Transisi nama. Iya. Tapi HR angkringan itu sempat dibumingkan juga ya Pak? Sempat dibumingkan juga. Tapi karena biar lebih dikenalkan gitu. Iya. Singkatannya bagus ya. HAI. Hai. Kalau sekarang kita punya kaos Pak, namanya Hai Kompeten gitu Pak. Iya. Nah itu 5 tahun yang lalu dari nama itu kita rubah jadi HR Accelerator karena kita butuh percepatan Pak. Akselerasi ya? Ya akselerasi. Iya. Nah kenapa pada waktu itu yang mengilhami kami itu mohon maaf kita praktisi. Kita itu selain punya. Berarti ada membernya namanya Ilham. Tadi Ilhamin. Oh iya, ada Ilham. Ilham Idrus ada pokoknya. Nah saat itu kita itu prihatin dengan kondisi ya kita praktisi harusnya ketika ilmu kita itu banyak itu ya harus berbagi apapun ya ilmu itu harus ditularkan memberikan manfaat banyak orang. Insya Allah. Aku siap berbagi. Katanya kalau dikeluarkan malah kita nambahin. Ya betul. Sifat ilmu tuh begitu. Itu ya. Nek diberikan orang malah nambah. Baliknya lebih banyak. Ya yang penting pokoknya dikeknya mesti nambah. Orang berkurang. Tapi nek dhewe ngekeki duit kan duitku 100 mbok kena 50 kan saya 50. Ilmu itu kalau kamu kali 100 mbok kena 50 itu tambah dia. 100 plus. Duit itu apa ya? Oke lanjut. Nah setelah kita itu bikin. Jadi awalnya berapa member waktu itu Pak? Cuma 10 sampai 15 Pak. 10 ya memang. Iya. Terus seiringnya waktu manajer HR di perusahaan pada gabung, kemudian sekarang itu ada juga melibatkan akademisi. Katanya sekarang kan harus melibatkan 3 unsur Pak. ABG. Iya. Akademisi, bisnis, government. Akhirnya kita anak buah ganda. Bulannya akademisi, bisnis,
Kita libatkan semua, kita lebur, nah semua saling memberikan manfaat. Gitu. Bahkan tidak hanya itu, sekarang pengusaha owner aja ikut, Pak. Oh iya? Iya, owner ikut, terus ada lawyer juga yang ya lumayan terkenal lah di Jawa Tengah ini, ikut juga. Lembaga pelatihan kerja swasta maupun pemerintah juga ikut. Siapapun monggo, terus lembaga sertifikasi juga ikut. PJK 3 yang mengeluarkan certified ahli K3 gitu, misalkan kementerian juga ikut. Artinya monggo lah, siapapun. Tujuan kita niatnya adalah berbagi. Aku yang melu. Aku yang melu. Kalau melu ya. Itu artinya suka. Jelas. Dan dinamikanya Pak, kalau ada yang keluar satu, yang antri 10 orang. Iki. Aku termasuk sing antri. Melu antri gitu ya, Pak. Itu jadi sih sekarang sudah hampir 500-an membernya ya. Hampir 500. Wow. Bahkan mohon maaf, ada HR dari kemarin sempat kita mau collab dengan Purwokerto, Purbalingga. Bahkan mohon maaf ada HR lain yang sementara kita hold dulu karena kapasitasnya terlalu banyak, 500 sudah pusing urus banyak orang gitu Pak. Artinya yang penting niat kita berbagi aja lah gitu. Udah cukup gitu. Tapi setelah ini ini gede Pak. Iya. Ya kan? Ini udah gede lah menurut saya. Iya. Pak Supriyadi dan teman-teman apakah mau membuka ini kayak DPD gitu? Oh. Ini badan pusat DPP. Iya. DPP. Tapi anggotanya memang sudah seluruh Indonesia. Kemarin Jawa Tengah Pak. Cuman kemarin kita sudah mengadakan kegiatan seminar nasional 3 kali. Pesertanya sudah ada dari Tangerang, kemudian ada yang dari Makassar. Iya, via Zoom waktu itu. Iya, pada waktu itu via Zoom. Berapa peserta Pak? Itu hampir 200-an ya Pak kita. Gitu yang kita adakan nasional gitu Pak. Iya, terus nantinya gimana Pak? Untuk itu ya. Pengembangan organisasi ini. Ini organisasi berarti ya, betul? Iya. Kita sampai saat ini ada yang mau gabung itu HR Kendal Pak. HR Kendal itu ingin menjadikan cabang kita. Cuman kita belum sih Pak, belum rencana ke sana, belum ke sana gitu. Masih terpusat Semarang. Semarang aja dulu. Gitu. Berarti bentuknya ini komunitas gitu ya? Kita sebenarnya organisasi tapi sosial Pak sifatnya. Oh gitu ya. Iya. Sosial. Non profit lah kita. Non profit. Iya. Ya. Luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Operasionalnya apa saja ini? Kegiatan ini apa bahaya ya? Kegiatan. High competence. Ada kompetennya. Kompeten. Oh sekarang itu ya, high kompeten. High kompeten. Nah kegiatan kita itu ya sebenarnya kalau sampai sekarang kita tetap tagline kita sinau bareng pinter bareng itu wajib. Oke. Ya. Bahkan kita ada Dolan barengnya dicoret ya. Dolan barengnya sinaunya di mana-mana Pak. Bisa dolan gitu ya. Ya itu mengandung dolan itu. Tapi ada satu tema yang pernah kita create Pak, namanya Lost Doll Pak. Wes. Ya, kalau Lost Doll itu kan Lost Doll serana rime. musik kan Pak itu, tapi Lost Doll ilmu Pak. Iya. Lost Doll ilmu. Lost Doll ilmu. Iya itu Pak. Jadi teman-teman bawa laptop, saya punya 100 materi tak kasih teman saya. Teman saya ngasih ke saya 100 lagi. Iya. Atau yang punya 200 saya kasih 200. Itu jadi pakai flash disk Pak. Iya. Kemudian ada yang dia tidak paham, butuh penjelasan, kita jelaskan. Itu Lost Doll bener. Itu 2 kali kita adakan Pak. Menarik Lost Doll itu. Itu Pak. Ya. Jadi kita punya itu Lost Doll. Remblong. Nah itu terus. Tapi teman-teman dari Hai ini bener-bener guyub gitu ya berarti ya. Iya. Jadi wis pokoknya duiku ilmu ya dalam arti ilmu ya. Ojo bojo barang ojo. Ilmu ya. Ilmu itu didolke itu. Jadi semua harus kompeten. Saya itu kan ketika dulu masih masanya nimba-nimba ilmu terus saya sering training ke sana kemari itu kalau mendapatkan Lost Doll begitu ku senang rasanya. Iya. Gitu ya. Loh kita jadi kaya Pak Ganda. Iya.
gitu loh. Apalagi kalau kita memang sedang mencari. Iya. Itu keren banget. Bahkan sekarang pun saya tetap senang mendapatkan lost doll. Meskipun rambutnya wis putih, lost dollan ilmu sangat banyak. Nanti PR-nya teman-teman HI mungkin gini Pak. Jadi teman-teman dari HI juga hanya tidak cuma ngumpulin ilmu ya, harus praktekkan ya kan. Karena menuju kompeten itu kan melalui praktek itu sendiri Pak. Tidak hanya mempunyai ratusan ilmu tadi yang saling ini ya kan. Betul. Jadi artinya lost doll saja nggak cukup. Nggak cukup. Betul. Tentunya harus ada action berikutnya ya. Betul. Nah ini perjalanan waktu sih memang kita berpikirnya kemarin gini Pak, setelah kita saling berbagi ilmu gitu, how next-nya apa, yang ingin kita create apa. Nah itu loh Pak. Nah, kemudian melalui proses tadi ada parade training, kemudian kita mencetak kader-kader yang bisa memberikan pelatihan yang secara lengkap, secara komprehensif kepada teman-teman kita bentuk. Dan alhamdulillah sudah mencetak hampir 10 ini yang artinya benar-benar terlatih. Gitu. Nah kemudian kita kaitkan juga dengan kebutuhan saat ini karena kita kan kaitannya dengan organisasi development kan harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah kamu mau jadi trainer tapi kamu harus punya persyaratan ini. Salah satunya sertifikasi kompetensi dari TOT, kemudian teknis, kemudian seberapa jauh mana jam terbang atau portofolio yang sudah pernah memberikan pelatihan kan gitu. Kita uji juga lihat juga di situ juga gitu. Nah so far ini sudah mulai merangkak semua ini, sudah punya downline ceritanya. Dia mulai ngajarkan ke teman-temannya gitu. Gitu ya. Yang 10 itu tadi? Iya, dari kelompok kecil ngembangkan. 10 itu kan trainer yang dihasilkan oleh proses HI ya. HI. Nah itu bidang apa itu? Trainer bidang apa? Ini trainernya macam-macam Pak. Ada MSDM, produktivitas ada, perpajakan juga ada. Seperti tadi ada ya. Nah, technical bidang itu kan dimiliki masing-masing toh. Betul. Jenengan hanya ngasah di bidang trainernya saja. Oke. Gitu. Sertifikatnya dari HAI atau juga ada yang dari BNSP? Kan ada itu bidang training itu. Kalau train of trainernya kita pasti dari BNSP Pak. BNSP ya. Dari level 3, level 4 sampai yang terakhir kemarin pengelolaan lembaga pelatihan kerja. Jadi satu orang punya 3 rata-rata Pak. Ini sudah, yuk coba ke sana. Yang sudah mencapai itu 10 orang tadi itu ya? Banyak kalau yang mencapai. Tapi yang 10 tadi apa maksudnya? 10 itu sudah melalui proses seleksi, parade training tadi, seleksi. Setelah kurasi. Kurasi, betul. Punya saja nggak cukup Pak. Apa? Punya saja sertifikat nggak cukup. Kalau ingin terjun di trainer ya, yuk berhadapan dengan trainer-trainer top, nanti diobservasi. Sudah gitu. Layak atau belum gitu? Layak, nanti kan mereka ada appraisal-nya kan gitu. Iya. Itu sebagai. Jadi yang sudah lolos 10 ya sementara ini. Sementara 10 gitu. Boleh dibocorkan siapa saja? Jangan. Kalau dengan. Jangan. Biar dijual. Oh gitu ya. Justru kita promosi. Siapa tahu? Justru dicoba oleh teman-temannya 10 trainer. Ini orang yang sudah digodok, sudah dikurasi, sudah di training. Iya, betul. Ya. Kompetensinya teruji oleh top Indonesia. Ya, oke. Yang pertama Pak Alyermi Patriadi. Nah, itu trainer bidang apa beliau? Beliau ini di hubungan industrial. Oke. Pengalaman beliau sendiri sudah pernah berproses hubungan industrial di pengadilan berkali-kali. Nah, terus ditambah ilmu kaitannya dengan manajer hubungan industrial, BNSP, sertifikasi, kemudian TOT-nya dia sudah level 3, level 4 sampai pengelolaan lembaga pelatihan kerja. Kemudian kita coba berapa kali untuk pelatihan di beberapa tempat di hotel sudah oke. Dan teman-teman kayaknya merasa haus lagi dengan ilmu beliau. Pak Alyermi Patriadi. Alyermi. Orang mana itu? Ini orang Semarang. Jadi gini, kalau teman-teman di HR itu membutuhkan training untuk hubungan industrial itu sangat penting di perusahaan ya bro. Betul. Nah itu Pak Alyermi Patriadi. Ini sudah ada
certified-nya. Siapa lagi yang boleh 1, 2, 3 lah. Oke. Terus ada pengen tunjukkan kepada sobat Kendel. Oke. Jadi ada lagi yang kaitannya butuh belajar akuntansi, butuh perpajakan. Nah, ini beliau ini juga punya KJA. Nah, punya kantor jasa audit ya, akuntansi. Nah, itu ada Pak Edi Susanto. Edi Susanto siapa ini? Bukan pembicara kita lain ya? Bukan. Pajak. Kita punya pembicara yang namanya sama 15 buku itu. Pak Edi Susanto juga. Bukan pajak, Pak. Pajak kan ya bisa pajak. Ya. Ini beliau juga sudah punya TOT level 3-4 sampai pengelolaan lembaga pelatihan kerja. Terus beliau untuk certified terkait dengan pajak dan akunting itu sudah banyak sekali. Nanti, Pak, saya udah ngomong ke Pak Supri. Nanti teman-teman yang ini, yang 10 ini boleh jadi pembicara kita. Oh, boleh. Iya. Boleh. Iya. Yang promosi sekali ya. Promosi. Gitu. Dan nanti yang 3 sampai 10 kita undang langsung aja ke sini. Berarti lorong tok ya. Saya penasaran gitu. Nanti semuanya kita undang 10 itu ya. Ya. HR Accelerator Indonesia. Dari komunitas HR Accelerator Indonesia. Iya, keren. Bro, beliau ini ketua umumnya. Ketua umum. Kalau ketemu di jalan Pak Supri gitu kan. Hai. Ya. Apa benefitnya buat masyarakat luas HAI ini? Ya. Ini jadi karena kita melibatkan 3 unsur tadi. Jadi ada akademisi, bisnis, kemudian dan government. Nah, ini catatan penting bahwa sebagai pemangku kepentingan terkait dengan regulasi kan pemerintah. Artinya bagaimana kita bisa bermitra dengan pemerintah itu artinya terkait dengan regulasi bagaimana mendekatkan dengan dunia usaha, dunia industri. Jangan terlalu mengekang yang artinya tidak memberikan ruang kepada mereka untuk artinya berproses. Kan artinya masih ada celah-celah yang kita bisa ajukan. Kita komunikasikan kepada pihak dinas. Kemudian dengan akademisi ini kita mencoba bagaimana serapan dunia usaha, dunia industri ini bisa tercipta benar-benar masif. Karena sejauh ini akademisi kan katanya antara gap akademisi dengan praktisi ada jurang yang sangat besar. Dulu istilahnya unmatched, betul. Jadi lulusan dari sekolah atau universitas itu belum siap kerja. Dan saya kira sekarang juga masih besar jurangnya. Nah, disinilah kita tugas daripada teman-teman praktisi bagaimana mendekatkan kurikulum yang ada di praktisi. Syukur bagi kita berkolaborasi terkait dengan barangkali ada pemagangan, barangkali ada on the job training, apa-apa kita libatkan. Gitu ya, mantap. Terus terkait dengan kebutuhan lowongan kerja kita share. Akademisi barangkali memudahkan serapan kan gitu. Terus dengan kaitannya dengan dunia bisnis juga kali mendorong jangan pernah pelit untuk menerima siswa magang. Kita dorong, monggo lah, berikan kesempatan mereka untuk mengenal dunia usaha. Kalau kita menerima siswa magang seneng lah, itu Pak Ganda seneng. Nah, kita ada anak magang dari kita punya punya 3 SMK Telkom Purwokerto di sini magang. Ini lagi ujian soalnya. Lagi libur mereka lagi ujian. Was. Nah, kami juga dilibatkan juga dari dinas itu kaitannya dengan forum jejaring pemagangan, kemudian produktivitas kita juga dilibatkan. Nah, artinya kita juga mendorong teman-teman itu forum ya? Forum. Produktivitas itu forum ya? Forum juga dibentuk oleh dinas. Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Nah, jejaring pemagangan yang bentuk siapa? Juga Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah mulai ini ya, hari ya. Kerjasama ya. Iya, kerjasama. Artinya dengan keilmuan kita, kemudian dengan jejaring kita memberikan ruang. Jadi teman-teman kami, kamu butuh misalkan di area Pekalongan atau Batang ini kemarin kita drop ke sana di tekstil, garment, butuh untuk tenaga pemagangan, kamu terima dong. Nah gitu. Syukur bagi tidak hanya magang saja, kalau memang ada yang berprestasi atau syukur bagi bisa diserap di perusahaan tersebut.
Itu luar biasa. Itu kayaknya Pak Ganda perlu gabung memang. Iya. Iya. Ngantri ya. Ngantri mungkin, ngantri piro ya. Iya. Itu berarti stakeholder sampean ya, tadi 3 ya, ABG tadi ya? Iya. ABG. Kalau masyarakat luas nyentuh langsung betul? Nyentuh itu kemarin pada waktu pas pandemi, Pak. Artinya ada program sosial kita, social activity kita, CSR kita. Bagaimana dengan masyarakat yang terdampak pandemi itu kan banyak. Kita datang kemudian bagi-bagi sembako, kemudian kita memberikan alat-alat untuk prokes dari masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian dengan masyarakat juga, artinya masyarakat kita juga edukasi. Barangkali siapapun yang membutuhkan kebutuhan, kalau teman-teman dari rekan kita yang butuh, jangan pelit. Dibawa aja, di-share CV-nya, di-share itunya, barangkali ada loker diinformasikan. Oh gitu. Nah itu manfaatnya. Jadi kalau misalnya ingin dapat informasi itu di web atau harus ngubungi siapa gitu? Ada tim kami yang memang di gitu ya? Khusus itu ya. Dan boleh ya nomornya di-share gitu, boleh ya? Boleh. Nanti diinformasikan ya di deskripsi video, ya. Supaya jangan tuh kalau nonton saya kepingin mendapatkan informasi itu di mana Pak? Itu nanti di situ ya. Itu ada manfaatnya, betul. Iya. Ini ada sosmed Instagramnya gitu. Kita sementara ini pakai FB, Instagram kita itu sudah terganggu yang lalu, kita belum create yang baru FB kita. FB-nya FB fanpage ya halamannya. Iya. Cuma nanti kalau teman-teman misalkan Cah Kendel butuh, kita nanti bisa share nomor teman kita. Iya. Gitu. Iya. Ya, buat Sobat Kendel ya, buat penonton khususnya ya. Iya. Nah, Cah Kendel pasti butuh. Iya. Tapi penonton kita ini, pasti akan memanfaatkan. Iya. Ya, kita ini kan memang berbagi manfaat kepada para penonton. Betul. Berbagi inspirasi, bagi manfaat. Kalau misalkan pun, mohon maaf nih ada sebuah SMK atau sekolah butuh bagaimana sih mempersiapkan masuk di dunia kerja, masuk pelatihan dari kami siap. Mempersiapkan itu maksudnya gimana? Artinya dari proses membuat CV, membuat lamaran kerja, interview. Silahkan hubungin kami akan berikan pelatihan free. Wah, biasa. Gitu ya? Iya. Keren ya. Buat CV, buat lamaran kerja. Teknik interview, wah itu penting banget. Ya, baik buat SMK maupun buat universitas. Iya, teman-teman yang baru lulus ya kan. Graduate itu belum tentu. CV-nya fit ya, seperti yang diinginkan oleh industri ya. Betul. Iya, benar. Mantap. Luar biasa. Bro. Ya. Kok iso masuk di dunia HR itu? Perjalanannya gimana, Bro? Jangan itu trainer atau apa ini? Nah, sebenarnya ceritanya gimana? Sebenarnya belum masuk ke dunia HR. Berangkatnya itu ya artinya biasa sih, kita artinya orang yang punya kepedulian, punya awareness saja. Karena saya merasa prihatin waktu itu. Waktu itu tuh kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Bahkan lebih ya, mohon maaf, mungkin bisa 7 tahun yang 7 lalu. 7 tahun yang lalu. Iya. Itu kok mau cari ilmu aja kok susah. Berbagi ilmu aja kok kayak gimana gitu loh. Waktu itu 7 tahun yang lalu Anda sebagai apa? Saya juga masih kepala HR, kepala bagian. Di perusahaan berarti? Ya, di perusahaan. Jadi saya HR ini kalau HR tidak memang hampir 18 tahun. Beliau ya. Iya. Tapi sekarang hampir 8 tahun menjadi orang HR dan waktu itu beliau kepala HR pas prihatin itu. 18 tahun. Iya. Ya itu jadi prihatin, akhirnya ya sudahlah kita coba bikin teman-teman yang maulah berbagi knowledge, syukur bagi bisa menjelaskan secara lengkap, secara detail bagaimana sih esensi sebuah keilmuan. Itu yang kita inginkan. Makanya sampai sekarang pun kalau mohon maaf
ada teman-teman barangkali master trainer atau orang top lah yang berbagi ilmu ke kita, kami selalu wanti-wanti, jangan kasih kulitnya saja, kasih implementasi dagingnya kayak apa. Dan alhamdulillah balung Jo. Tapi kaldu tanpa balung gak gurih. Gak gurih, betul. Ya, jadi balungnya itu hanya untuk menggurihkan, bro. Dulu jangan sama daging tuh. Balung itu kato. Jadi terus pentak ya. Memang tuh lasdol. Gitu, jadi ceritanya seperti itu. Bandeng ya saat ini Pak ya berarti ya? Iya tuh ya. Itu kan Bandeng. Wah, gak Wis banget sing ngomong gitu. Iki cerita di lain. Ya. Kembali ke Pak. Oke. Terus sorry ya bro, aku rada kepo ya bro ya, enggak apa-apa. Ini kan kita berbagi inspirasi. Oke. Lah saiki jenengan iki isih menjadi karyawan atau sudah merdeka? Saat ini alhamdulillah merdeka. Mantap Marco. Jadi NKRI harga merdeka. Kalau udah sing nggone kursi kiri kendel-kendel. Oke. Itu tadi jenengan prihatin 7 tahun yang lalu. Lah berani resign terus merdeka itu berapa tahun kemudian dan apa pertimbangannya? Ya, di 2020 tepatnya di bulan Mei. Berarti baru 3 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, bro. Iya, baru sebentar. Weh. Di awal sih memang orang gojagajik bahasa Jawanya kan gitu. Gojagajik. Wah, laku terus buat keluarga bagaimana? Bisa menghidupi keluarga bagaimana? Tapi saya yakin, saya optimis saja bahwa apapun pasti diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Nah, alhamdulillah ketika mencoba peruntungan menjadi seorang trainer dan motivator. Di bulan pertama mendapat order 3 titik sampai 4 titik. Padahal saat titik piro. Aku kan ngerti tarifnya motivator. Dulu waktu muda sak beliau ya motivator. Tapi saya sepuh kok kita wis gak wis jadi motor motor. Luar biasa. Udah gajian pirang bulan. Wah, sekali ngomong itu lebih dari gaji kok. Oh, berarti apa yang Amin. Gajian setahun. Iya. Gak tekan. Mantap. Super. Gimana bro? Perjalanannya bro? Itu terus Mei 2020 keluar, terus mencoba peruntungan menjadi trainer motivator. Di awal itu sudah, cuman ada pasang surut ketika kemarin pandemi. Pas pandemi sempat 1 titik saja online. Itu online, 1 titik aja online, tapi tetap disyukuri karena memang itu hampir saya lihat teman-teman juga pada prihatin semua. Jadi saya tidak prihatin sendiri, katalah gitu. Nah, pasca ini sudah mulai berangsur-angsur membaik, endemi itu sudah mulai grow lagi. Berarti sudah mulai offline lagi? Sekarang? Offline sudah terus. Ya? Rata-rata offline. Sudah offline terus. Dan enak itu apa ya? Ini ngomong enaknya juga. Iya. Ngomong enaknya tuh. Enaknya tuh ya. Enak itu. Artinya kalau kita bisa memberikan perhatian, itu kemudian ada kelanjutannya. Ngono ta. Iya. Artinya, ada kelanjutannya apa dibikin supaya ada kelanjutannya? Enggak. Nah, artinya kita memang itu selesai. Ini berarti aku curhat. Aduh kacau. Ya, lanjut terus. Nah, setelah itu ada selesai, terus barangkali kan kita memang segmentasinya kan banyak di universitas. Universitas itu kan kaitannya dengan surat keterangan pendamping jasa. Artinya ketika mau ada mahasiswa yang mau wisuda, itu pasti dipakai. Nah, bayangkan kalau misalkan kita punya rekanan 12 universitas. Berarti kan setiap bulan kita ada aktivitas itu.
Super. Itu yang. Itu senengnya itu loh. Kesan seger terus ya. Habis minum es. Iya. Orang kopi apa ya? Perawapan itu anu gitu loh ya. Apa? Seger gitu loh. Wajahnya seger, rambutnya seger. Warnanya aku putih gitu. Iya. Itu tadi kan enaknya, Bro. Ya. Gak enaknya ada istri tuh sampai dulu belum tuh. Apanya? Gak enaknya. Gak enak itu. Gak enak itu. Pernah ini pengalaman hanya di PHP. Kita masuk training, hari-harinya nggak jadi. Kita sudah prepare macam-macam, ya, bahan pelatihan macam-macam udah siapkan semua, hari-harinya nggak jadi. Tapi secara finansial rugi nggak? Gitu? Finansial? Sebenarnya enggak sih. Bahan pelatihan itu masih bisa dipakai di. Itu pun gak enak. Gak enak. Padahal orang rugi loh ya. Itu pun gak enak ya. Berarti enaknya widuk ya. Waduh, mantap. Tapi ya memang perlu keberanian ya, Sobat Kendel, keberanian ya untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Dan sebelumnya sudah mau ngasah, mau ngisi, kapasitasnya dibesarkan. Ketika itu kan HI juga sudah semakin besar ya, 2020. Ya itu karena beliau kan jaringannya sudah gede, sudah punya komunitas besar, gitu kan? Ya tadi ini juga pesan juga buat Sobat Kendel yang masih kerja, ya kan? Kalau mau resign ya perkuat dulu ya. Iya. Fondasinya dipersiapkan dulu. Networking banyak, ya kan? SDM-nya juga dilihat dulu ya, tingkatkan kompeten kita, ya kan? Baru jos, penting money. Kalau kurang jelas konsultasi sama beliau. Nanti nomornya kita tulis di deskripsi. Iya. Nanti sebut nama Pak Ganda ya. Luar biasa. Bro, ke depan apa mimpinya, Bro? Mimpi ke depan saya ingin mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari kementerian atau BNSP bahwa kita termasuk penggiat kompetensi. Amin. Semoga terlaksana ya. Amin. Bro, LSP sendiri belum bikin? Kita nggak punya LSP. Dan memang tidak ada rencana bikin? Tidak ada rencana untuk bikin LSP. Ya, mantap. Tapi kalau menggiatkan teman-teman untuk kompeten di semua bareng ya kompeten bareng, sinau bareng, pinter bareng kita. Ya. Wong kanca LSP ra karo-karoan ya. Apalagi Pak Anda? Sebenarnya banyak Pak ya. Iya, memang. Tapi disambung ngopi berarti. Waktu nanti kita sambung lagi. Saya yakin kita ngopi sama beliau nih sampai pagi pun kita tetap seger. Masih ada dua topik sebenarnya, per SDM-an dan per traineran. Nanti kita undang lagi toh. Aku masih nyimpan banyak pertanyaan itu. Iya, nanti toh. Dua topik ini memang mungkin dibutuhkan teman-teman dari XR ya. XR dan masyarakat luas juga. Dan masyarakat luas ya. Oke. Per SDM-an ya. Seluk beluk SDM ya. Terus seluk beluk trainer. Ya. Seluk beluk hubungan industrial nanti ya. Mungkin juga industrial kan beliau orang HR. Oke Pak Supriyadi, sebelum berpisah silakan beri tips untuk Sobat Kendel. Oke. Tips maaf ya. Tips yang ngau-ngau gitu. Sobat Kendel, saya cuma berpesan bahwa pertama kalau kita ingin jadi sukses kita harus positive thinking. Apapun keadaannya. Ketok banget Pak Jaya. Ya. Senyum terus. Yang kedua, kalaupun kita punya mental block, minimalis. Janganlah orang yang menjadi terkotak atau orang yang karena diri kita tidak bisa aware terhadap orang lain, kita menjadi orang yang nantinya merugi. Ya, kalau punya mental block itu merugi kalau menurut saya. Yang kedua, isi ilmu terus. Ibaratnya gelas kosong. Jangan pernah kita sudah merasa nyaman dengan satu keadaan. Kita merasa bahwa diri itu kosong terus. Isi dengan ilmu apapun yang bisa memberikan manfaat terhadap diri kita. Berikutnya, kita harus komitmen apa yang menjadi pencapaian hidup kita.
sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi komitmen kita. Berikutnya yang terakhir, konsisten. Saya rasa itu bos. Wes, luar biasa. Keren kan keren Pak Supriyadi ya. Terima kasih ya semuanya di Cakandel Podcast ya. Semoga semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Makin besar. Seluruh Indonesia tentunya. Dapat penghargaan dari Presiden. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Jumala. Yes. Kita cukupkan sekian dulu ya. Dan Sobat Kendel, jangan lupa di like, komen, dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, serta subscribe Cak Kendel Podcast. Iwayu menjadi Kendel, see you Cak Kendel.